Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, masih semangat kan belajarnya? Pastinya masih. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang layer pada lembar kerja Photoshop. Nah, seperti apa nanti layer itu kita bahas dalam video pelajaran hari ini. Sebelumnya, kita telah belajar memahami area kerja pada Photoshop dan cara membuat dokumen baru atau lembar kerja di dalam Photoshop. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang layering di dalam Photoshop. Seperti pada tutorial sebelumnya, saat kita membuat dokumen baru, maka secara otomatis akan muncul layar baru bernama background pada panel layar. Latar background tersebut adalah salah satu contoh dari layar yang akan kita bahas di sini. Secara umum, layar adalah elemen yang berfungsi membedakan dengan elemen lainnya di dalam Photoshop. Dengan adanya layar, gambar tidak akan terpadu, melainkan terpisah namun tetap terlihat menyatu. Setiap gambar yang dimasukkan ke Photoshop pasti akan membentuk layar baru secara otomatis. Kita juga bisa memberikan pengaturan terhadap layar tersebut untuk menghasilkan efek tertentu. Oke, saatnya kita praktek. Dalam tutorial ini, kita akan membuat gambar yang menampilkan beberapa logo populer seperti logo YouTube, Google, dan sebagainya. Jadi yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu foto yang akan kita edit. Pergi ke file pada menu bar, pilih open, kemudian cari foto atau logo yang akan kita impor. Misalnya logo yang pertama adalah Google, kemudian klik 2 kali. Sekarang, logo Google sudah masuk ke Photoshop dan secara otomatis membuat dokumen baru, di mana sekarang kita memiliki 2 dokumen. Langkah selanjutnya, kita harus memindahkan logo tersebut ke dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan terlebih dahulu Move Tool telah aktif pada toolbar. Arahkan mouse ke bagian tab dokumen. Selanjutnya klik kiri dan tahan, lalu geser ke arah bawah. Otomatis tampilan dokumen tersebut akan seperti ini. Selanjutnya, geser logo tersebut ke dalam dokumen yang lainnya. Secara otomatis, logo Google sudah berada di dalam dokumen tersebut, serta dengan otomatis akan membentuk layar baru seperti ini. Kemudian, untuk dokumen ini, kita sudah tidak membutuhkannya. Kita bisa menaruhnya kembali atau menutup dokumen tersebut. Oke, selanjutnya kita impor foto lainnya dengan cara yang sama. Untuk mengimpor foto dengan cara yang berbeda, kita bisa membuka Windows Explorer terlebih dahulu, kemudian cari tempat logo tersebut. Setelah ketemu, kita tinggal drag and drop ke dalam Photoshop. Secara otomatis, logo atau foto akan berada di dalam Photoshop dan membentuk layar baru. Di sini, kita bisa mengatur besar kecil dari logo tersebut. Kemudian, klik icon checklist di atas. Jika kita perhatikan di bagian layar yang kita impor dengan cara drag and drop akan berbeda dengan layar atau logo sebelumnya yang telah kita impor. Tanda tersebut merupakan tanda Smart Object Thumbnail, di mana layar tersebut sebenarnya mempunyai dokumen sendiri. Misalnya, ketika kita klik 2 kali pada layar ini, secara otomatis kita akan diarahkan ke dokumen layar tersebut. Perbedaan dari layar Smart dengan layar biasa, pada layar Smart kita sudah tidak dapat memodifikasinya dengan tool panel. Misalnya ketika kita ingin menghapus bagian dari Smart layer tersebut, pointer mouse kita akan menjadi tanda larang, berbeda dengan layar biasa. Untuk merubahnya menjadi layar biasa, kita bisa melanjutkan untuk menghapusnya walaupun pada pointer mouse masih berbentuk tanda larang. Secara otomatis akan muncul peringatan seperti ini. Kita klik OK. Dan sekarang Smart layer tadi sudah menjadi layar biasa seperti layar lainnya. Kemudian kita impor lagi satu logo.
Jangan lupa untuk menggeser atau memindahkan dalam layar itu selalu aktifkan Move Tool pada toolbar. Terlebih dahulu kita bisa merubah nama layar sesuai nama logo. Hal ini agar kita tahu mana layar logo yang sedang aktif dan sebagainya. Logo Facebook kita beri nama Facebook, kemudian layar WhatsApp dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan belajar logika kerja dari layar. Berikut ini adalah kumpulan layar seperti sebelumnya. Ada layar YouTube, WhatsApp, teks logo, dan gambar Google. Serta layar yang paling di bawah adalah layar background. Logika kerja dari layar yang paling dasar adalah layar yang paling atas akan selalu berada di atas layar lainnya, misalnya layar atau logo YouTube ini. Layar yang di bawah akan selalu berada di bawah layar di atasnya, seperti layar atau logo WhatsApp ini yang berada di bawah logo YouTube. Tetapi, logo WhatsApp berada di atas logo Google. Jadi, sederhananya layar bisa kita sebut dengan tumpukan-tumpukan gambar. Siapa yang paling di atas akan menindih yang lainnya. Untuk merubah susunan tumpukannya, semisal logo Google yang tadinya berada di bawah logo WhatsApp, kita tarik ke paling atas. Maka sekarang logo Google berada di atas semua layar. Jika ada beberapa layar yang saling menumpuk, kemudian kita ingin melihat tumpukan layar yang paling di bawah tanpa menghapus layar di atasnya, kita bisa menyembunyikannya dengan mengklik ikon mata ini. Setelah itu kita bisa munculkan kembali dengan mengklik area ikon mata tadi. Logika layar kedua adalah hanya layar yang aktif yang dapat kita edit atau modifikasi. Misalnya, logo Google sedang aktif pada layar. Kemudian, kita bermaksud untuk menggeser logo YouTube ini. Saat kita melakukannya, yang akan bergerak adalah logo Google, karena pada panel layar Google sedang aktif. Jadi, sebelum memindahkan atau memodifikasi logo yang kita maksud, terlebih dahulu layar logo tersebut harus diaktifkan. Klik kiri pada layar yang kita maksud, kemudian kita bisa menggesernya seperti ini dengan Move Tool. Hal ini berlaku untuk semua tool. Misalnya sekarang layar WhatsApp sedang aktif. Kemudian kita bermaksud untuk menghapus bagian dari logo Google. Untuk menghapus, aktifkan terlebih dahulu Erase Tool. Kemudian kita menghapus logo Google. Ketika kita menghapus logo Google, tidak akan terjadi apa-apa pada logo Google tersebut. Berbeda jika kita menghapus bagian logo WhatsApp, maka tool penghapus akan bekerja sebagaimana mestinya. Itu karena layar WhatsApp sedang aktif saat ini. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Ctrl Z untuk mengembalikan perubahan. Untuk tambahan, di sini kita bisa menyatukan beberapa layar menjadi satu layar. Misalnya, kita ingin menggabungkan semua layar logo menjadi satu. Kita tinggal menandai ketiga layar tersebut. Kemudian tekan Ctrl E. Secara otomatis ketiga logo tersebut sudah menjadi satu layar. Nah,
Itu adalah beberapa cara kerja layar yang paling umum. Selanjutnya, kita akan membahas fitur-fitur layar serta fungsinya. Di sini sudah ada contoh dokumen yang akan kita pelajari. Coba perhatikan pada panel layar. Di sana terdapat banyak tombol yang belum kita pahami. Ini adalah dokumen yang tadi, di mana di sini sudah ada banyak tumpukan layar. Ada layar logo, layar teks, layar shape, dan seterusnya. Sekarang kita akan fokus ke bagian panel layar ini. Paling atas ada key. Key berfungsi untuk mencari layar sesuai kategori. Contohnya, ketika kita memiliki layar yang banyak pada pekerjaan, maka dengan menggunakan key, kita bisa mencari layar secara spesifik. Misalnya, mencari layar dari nama, efek, dan lain-lain. Contoh kasus, anggap saja kita pura-pura tidak melihat layar dengan nama biru ini. Kita tinggal pergi ke key, pilih name, masukkan kata. Di sini kita beri kata biru, maka otomatis semua layar yang mempunyai kata biru akan muncul. Untuk lebih cepat, kita bisa mengklik beberapa icon di sampingnya, misalnya icon gambar ini. Dengan otomatis, layar yang tampil adalah layar yang berbentuk gambar seperti logo ini. Kemudian ada teks dan seterusnya. Di bawah Ken ada blending layer. Blending layer berfungsi untuk memberikan efek percampuran pada layar satu dengan lainnya. Contoh kasus, misalnya ketika kita ingin menggabungkan antara logo Facebook dengan layar warna merah, kita geser dulu logo Facebook ke atas warna merah, kemudian pergi ke blending mode, misalnya kita pilih multiply, maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Selain itu, blending layer memiliki beberapa pilihan yang masing-masing punya ciri khas. Untuk mengembalikannya, kita bisa rubah blending modenya ke normal. Selanjutnya, di samping blending ada opacity dan fill. Secara sederhana, opacity dan fill merupakan fitur untuk mengatur ketebalan pada layar. Misalnya logo YouTube ini, kita turunkan opacity-nya, maka logo YouTube akan semakin menipis atau terlihat transparan. Semakin kecil persennya, maka layar akan semakin menipis dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada look layer. Look layer berfungsi mengunci layar. Terdapat 4 kategori look layer, yaitu look transparent pixel, look position, dan look all. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, pada layar Facebook kita aktifkan look position, maka look Facebook tersebut tidak dapat kita pindahkan. Akan tetapi, kita masih bisa mengatur opacity, menghapusnya dengan erase tool, karena yang sedang terkunci hanya pengaturan posisinya. Untuk mengunci secara keseluruhan, kita dapat mengaktifkan look all. Maka apapun yang kita lakukan tidak akan terpengaruh pada layar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke bagian bawah panel layar. Untuk icon mata ini sudah kita praktekkan sebelumnya, yaitu untuk menyembunyikan atau memperlihatkan layar. Icon FX. Icon FX ini adalah pilihan untuk memberikan efek pada suatu layar. Misalnya, kita akan memberikan efek bayangan pada logo Google. Aktifkan terlebih dahulu layar Google, pergi ke FX, lalu pilih Drop Shadow. Akan muncul pengaturan dari Drop Shadow seperti ini. Kita bisa mengatur warna bayangan, opacity atau ketebalan, arah bayangan, jarak, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mencoba semua efek style tadi satu persatu. Untuk layar max berfungsi untuk memberikan masking pada layar
dan di sebelahnya ada adjustment layer yang berfungsi untuk memberikan efek warna, pencahayaan, dan masih banyak lagi. Kemudian, icon folder ini berfungsi untuk membuat grup atau berupa folder. Misalnya, kita akan membuat kelompok logo. Kita bisa klik icon tersebut, muncul folder grup baru, ubah namanya menjadi logo. Setelah itu masukkan semua layar logo ke dalam folder tersebut. Dan setelah kita mengatur semuanya, jika kita perhatikan di sini, tampilan layar akan lebih rapi dan mempermudah kita untuk mengenali layar tersebut. Lanjut, icon di samping icon folder ini berfungsi untuk membuat layar baru dengan cepat. Kita tinggal klik kiri secara otomatis, layar baru akan muncul pada panel layar. Selanjutnya ada icon tempat sampah. Tentunya fungsi tool ini akan menghapus layar yang sedang aktif. Nah, ya beberapa penjelasan mengenai layar dalam program Photoshop. Nah, untuk tugas untuk anak-anakku semuanya, bagi yang memiliki laptop, silahkan praktekkan kembali tutorial yang sudah sampaikan tadi ya. Dan bagi yang tidak memiliki laptop atau juga punya laptop tapi tidak ada aplikasi Photoshopnya, tugasnya menjelaskan kembali, ditulis dalam buku tulis tentang cara-cara atau tahap-tahapan dalam pembelajaran tadi, mulai dari pengertian layarnya, cara-cara pembuatan layarnya seperti tadi ya. Nah, itu saja. Bagi yang tidak paham, nanti tulis saja sepahamnya, sebisanya dalam buku tulis. Jadi Bapak bisa mengevaluasi mana yang paham, mana yang belum. Nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi. Nah, itu pembelajaran kita hari ini, dan untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan tentunya untuk adik-adik semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.